Ibu, selamat siang. Ibu sudah ikut hari ini Gusti? Iya, betul. Perkenalkan Ibu, saya Bunda Yuliana Kesana Putri dan teman saya awalnya kami mahasiswi dari Universitas Purwokerto ya Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih meluangkan waktunya untuk mewawancara siang hari ini Ibu. Nah sebelumnya mohon maaf Bu, kalau boleh tahu apakah Bapak Ibu Gusti nama panjangnya Ibu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbaknya, Mbak Awalia Kurniawati dan Mbak Tika Yuliana Ida Saltari sudah meluangkan waktu untuk memenuhi tugas. Nama saya Ibu Kristianti, STR Kebidanan, bekerja sebagai bidan di Puskesmas Purwokerto Timur 1. Ya, sebagai utamanya sebagai bidan ya Mbak, tapi kalau khususnya itu untuk program imunisasi. Saya mulai ya Ibu, sejauh ini apakah tantangan terberat yang pernah Ibu hadapi sebagai seorang bidan pelaksana Bu? Ya, kebetulan memang apa bidan pelaksana ya. Kalau ini di sini kan dituliskan kan bidan pelaksana. Ya, memang bidan pelaksana kan itu kan jabatan ya Mbak. Ada bidan pelaksana rambutan, kemudian ada bidan penyedia. Itu untuk tingkatan terakhir. Nah, kalau kebetulan saya sudah tingkatan ahli muda maksudnya seperti itu. Ya, saya akan jawab kalau tantangan terberat ya insya Allah tidak ada, karena kita kan menjalankan tugas kebidanan itu sudah secara ikhlas. Jadi apapun yang kita hadapi itu dilaksanakan saja. Kemudian bagaimana bentuk pelayanan mandiri bagi ibu hamil, bersalin dan tugas yang Ibu lakukan? Ya, kalau pelayanan mandiri berarti kan yang kita bisa laksanakan sendiri sebagai bidan gitu ya. Memang meliputi ada ibu hamil itu untuk pemeriksaan kehamilan. Utamanya kalau yang pelaksana sih memang kita fokuskan yang fisiologis dulu ya. Kemudian untuk bersalin kebetulan kalau di puskesmas kita itu tidak melayani persalinan. Jadi kalau ada yang bersalin kita arahkan untuk fasilitas kesehatan yang melayani persalinan. Kemudian untuk ibu nifas bisa kita lakukan kunjungan ibu nifas. Ya. Selanjutnya bagaimana pelayanan yang diberikan untuk bayi baru lahir dan balita Bu? Nah, untuk bayi baru lahir itu kan di bukanya itu ada yang pemeriksaan untuk bayi lahir. Nah itu pasti kita juga laksanakan termasuk imunisasi. Itu ada imunisasi kalau yang bayi baru lahir ya 0 kurang dari 24 jam itu sudah pemeriksaan untuk imunisasi HB0. Kemudian untuk pemeriksaan lain yaitu tinggi badan, berat badan, suhu, kemudian gangguan IMG seperti itu. Dan untuk balita kita setiap bulan ada pelaksanaan penimbangan balita. Kemudian ada juga tadi pemeriksaan tumbuh kembang. Kemudian ada pelayanan imunisasi. Apakah Ibu juga melakukan kunjungan rumah untuk memberikan asuhan? Ya pasti. Ketika ibu nifas atau ibu hamil yang kita jadwalkan tidak dapat hadir pada saat jadwal pelayanan, kita tanya dulu apakah alasannya. Kemudian seandainya apa itu ya kita ada waktu pasti kita melakukan kunjungan ya, menyesuaikan dengan permasalahan ibunya. Seandainya jauh bagaimana ya, itu tadi sekarang kan kita memanfaatkan teknologi ya, bisa melalui HP, kemudian kita lakukan video call seperti itu. Tindakan apa yang Ibu lakukan apabila dari kunjungan pertama tetapi klien Ibu didiagnosa mengalami kehamilan patologis? Untuk kehamilan patologis seperti saya sudah sebutkan tadi, kita sebagai bidan kan utamanya fisiologis dulu. Seandainya menemukan patologis pasti kita kolaborasikan dengan tenaga kesehatan yang lain. Dalam hal ini kita rujuk ke dokter spesialis OBGYN. Nah, kemudian juga jangan lupa kita kan untuk ANC itu ada istilahnya ANC terpadu, angka terpadu ya. Jadi tidak hanya dengan bidan saja, terpadu itu bisa meliputi dengan laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, meliputi pemeriksaan HB, kemudian gula,
kemudian sifilis, HIV, gitu. Baik, selanjutnya Ibu, siapa atau pihak mana sajakah yang ikut jadikan partner Ibu dalam melayani kolaborasi tersebut? Nah, itu tadi sudah sebutkan ya, ANC terpadu. Nah, terpadu dalam ini tidak hanya kebidanan saja, terpadu dengan gizi untuk mengetahui kesehatan gigi ibu. Kemudian laboratorium, ya kan, tadi sudah disebutkan. Kemudian gizi, imunisasi, kemudian dokter umum, seperti itu. Selanjutnya, apakah dalam pemberian pertolongan pertama pada perawatan Ibu memerlukan kolaborasi Ibu? Ya pasti, kenapa? Karena itu tadi kan namanya kalau mandiri lah mungkin bisa dilakukan oleh bidan sendiri. Tapi seandainya perawatan pasti kan kita memerlukan aksi dokter ya. Contohnya ada patologi kita konsultan ke dokter. Kemudian dari dokter mengakseskan tindakan tertentu, yaitu contohnya pasti kolaborasi dengan dokter. Kemudian untuk pencatatan laporannya, ya kan? Kemudian untuk merujuknya sendiri itu kan kita butuh driver. Nah, contohnya juga seperti itu. Terus bagaimana mengenai tanggung jawab terhadap klien apabila tindakan kolaborasi ini dilakukan Ibu? Apakah tanggung jawab bersama? Ya, pasti kita kan kerja satu tim ya. Nah itu dia pentingnya tim untuk tim dan itunya kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti itu Mbak. Ya. Selanjutnya Ibu, komponen apa yang harus ada saat Ibu melakukan rujukan? Adakah alat atau perlengkapan nakes lain untuk mendampingi? Iya pasti. Kita mbaknya pernah mendengar istilah bakso U. B itu singkatan dari bidan sendiri yang untuk A alat. Nah, bidan alat, K kendaraan itu tadi ya, S surat, terus O obat. Nah, U itu sama uang. Nah, jadi merujuk nggak cuma kita merujuk aja datang. Nah itu tadi ya kan bakso U. Bidan pasti kena, saya ulangi ya, bidan pasti ya sebagai tenaga rujuk. Alat, kenapa di tengah jalan siapa tahu butuh pertolongan yang lebih lanjut. Kemudian kendaraan untuk merujuknya, surat ya kan, surat rujukan itu penting. Kemudian obat, uang juga penting ya kan. Pasien atau klien seperti apa yang perlu dilakukan tindakan rujukan? Ya itu pasti yang patologis itu wajib kita rujuk. Kalau yang fisiologis kan kita bisa tangani. Nah yang patologis contohnya ya disesuaikan dengan umur kehamilannya. Kan ada tuh tanda bahaya pada TM1, tanda bahaya pada TM2, tanda bahaya pada TM3. Nah, contohnya perdarahan kan tidak bisa kita tangani. Terus apakah yang Ibu lakukan ketika mendapat pasien yang perlu dirujuk tetapi pasien tersebut tidak mau dirujuk? Ya, nomor satu kita berikan edukasi ya kan untuk perujukan tersebut kaitannya dengan keselamatan pasien yang mengalami tindakan patologis perlu dirujuk. Seandainya tidak mau, ya tetap edukasi ya kan. Nah, kalau tidak mau lagi kita membutuhkan ini Mbak, kerjasama lintas sektoral yang lain. Contohnya melibatkan anggota keluarga, kemudian tidak perlu ke RT, RW, kelurahan, itu selain dari tenaga kesehatan. Tapi kan yang tenaga kesehatan kolaborasinya misalnya dengan laboratorium, dengan dokter, dengan apoteker, dengan gizi, ya kan. Nah di luar dari itu kita bisa menggunakan kita di perangkat masyarakat yang lain, ya samping anggota keluarganya seperti itu. Ya Ibu, apa ada nasihat yang bisa Ibu berikan kepada generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang bidan Ibu? Ya, nasihatnya sebagai seorang bidan, saya tadi kan bilang bidan itu kan pilihan ya untuk menyelamatkan semua wanita di dunia ini. Ya harapannya ya tantangan terberatnya tidak ada, semua itu harus dijalani dengan ikhlas ya, lahir batin, karena tentu mungkin balasannya tidak hanya berupa materi ya. Terima kasih Ibu, ini sudah selesai untuk wawancaranya. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Ya.
Mohon maaf jika ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati Ibu. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama selamat belajar dengan baik ya Mbak, agar bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.